Lokasi saya sedang berada di Tanjakan Cikurawet, teman-teman. Jadi aku itu sekarang dekat. Nah, ini aku sepil aja ya. Ini kampung aku ini, teman-teman. Kampung Talaga Sari ya. Kampung halaman sendiri. Itu korbannya ibu-ibu. Tangannya ini segini nih. Sampai buntung, teman-teman. Atau mau kasepil tanjakan anak. Oke, teman-teman. Nah, ini ada tubuhnya ya. PNPMA. Udah nggak jelas ini. Masalahnya sudah tidak Desa kebaca Sukasari ya. banyak Jadi ayah ini kernyepah baheula teh cenah bos. baheula. Hmm. Pasakalana Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita melakukan aktivitas explore misteri lagi ya teman-teman. Dan di sini saya ditemani bersama seperti biasa bos Yayan Cinese, dengan bos Yayan ya. bos direktur perusahaan Tiongkok. Nah jadi buat teman-teman kemarin ya, ada yang nanyain, Bang, bos Yayan kemana? Kemarin kemana aja bos? Kemarin aku ada yang sakit-sakitan dari badan saya kemarin, sering sakit-sakitan guys. Waduh, sakit apa bos kemarin bos? Ini perut saya sakit, Wah, nggak bisa makan seminggu, seminggu. sakit Anjir. Meriang. muriang, sering mual-mual. Tapi Perut sekarang saya- mah sekarang mah saya sehat sudah lagi ya? kembali lagi seperti biasa, semangat. Nah jadi Oke guys, bos Yayan tadi nyamper ke rumah saya, katanya ayo kita explore lagi. Oke, ini explore lagi. Oke teman-teman, jadi aku nggak masak-masak sekarang ya. Jadi buat teman-teman ini infonya ya, lokasi saya sedang berada di Tanjakan Cikurawet teman-teman. Jadi aku itu sekarang deket kandang domba teman-teman, makanya ada suara embe ya bosnya. ya jelas, Nah. ya cukup jelas, lumayan. Nah jadi kita stay aja dulu di sini ya, di Standby dulu. saung ini, saung namanya saung Barho ini teman-teman. Saung Abah Barho. Saung Barho ini punya ajengan rasuan ya, punya kakak sepupu saya teman-teman. Jadi ini di atas sana tuh, di situ teman-teman, itu tanjakannya Tanjakan Cikurawet ya. Aku gak bisa nunjukin teman-teman karena Cuman lumayan agak jauh, karena gelap banget di sana teman-teman. agak-agak takut lah Jadi sedikit. sekarang itu kita kesini ya barusan jam 10 teman-teman. Jelas, Masih siang sih, cuman ya kita stay aja di sini gitu teman. standby dulu. Jadi ini aku pengen cerita-cerita lah teman-teman, mengenai perjalanan seiring berjalannya waktu ya. Dari masa lampau dulu. Dulu di itu kan di sini Tanjakan Cikurawet ini ya teman-teman, banyak sekali tragedi teman-teman. ada kisah yang memilukan zaman Apalagi dulu. pas jalannya masih jalannya butut banget pokoknya. Jadi Bukan nama hancur lebur. tahun 2000-an itu, dari tahun 2000 sampai tahun 2015-an ini jalannya masih hancur banget. Belum di aspal Saking sama hancurnya dulu itu ya, banyak kendaraan-kendaraan seperti mobil ya, mobil, motor juga dulu ada yang kecelakaan gitu kan. Cuman enggak sampai meninggal teman-teman, jadi masih bisa terselamatkan. Dikarenakan ya tanjakan ini enggak terlalu curam, cuman ada ini pepohonan gitu kan. ada semak-semaknya di sini banyak. Malahan dulu ada mobil box teman-teman yang ngangkut sembako. Jadi dulu itu aku pas masih kecil ya, waktu kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Dulu kan aku mau main ya ke temanku ya yang lewat sini teman-teman, karena aku punya teman di daerah sana ya, namanya di Pasir Jengkol.
Jadi aku lewat ke sini pas kebetulan ada kecelakaan mobil box teman-teman. Jadi mobil box itu membawa sembako, dan sembakonya itu ada mie instan, minuman, dan lain-lain teman-teman gitu kan. Nah waktu aku lewat pas lagi dibagiin minuman teman-teman itu dari supir mobil boxnya, karena buat warga sekitar yang membantu mengevakuasi mobil tersebut teman-teman gitu kan. Nah pas aku lewat itu yang lucunya gitu, aku kan gak ngebantuin ya namanya anak kecil gitu kan, tiba-tiba aku celeput aja ngambil minuman gitu kan, ngambilnya 2 lagi, tadinya mau ngambil 3. Aduh, sampai-sampai aku dibentak itu sama orang tua, karena mungkin ya gak ngehargai gitu kan, karena ada kejadian kecelakaan, aku malah asik-asik mau ngambil makanannya gitu kan. Cuman aku sempat ditahan sama salah satu orang tua gitu kan, katanya gak boleh banyak-banyak, katanya 1 aja katanya, karena per orang juga 1 gitu kan. Karena ya kita harus menghargai, karena itu punya korban kecelakaan gitu kan. Cuman waktu itu nggak ada korban jiwa. Nah terus teman-teman, dulu itu ada truk yang ngangkut kayu gitu kan, di pinggir jalannya ada selokan ya, selokannya nggak terlalu dalam sih, masih aman gitu. Truk pengangkut kayu itu masuk ke parit, ke selokan gitu, cuman masih aman lah. Jadi mobilnya cuman miring, yang ban sebelahnya masuk ke solokan gitu kan. Terus pernah lagi sebelum tahun 2000 lah, tahun 90-an teman-teman, itu kejadiannya sore-sore. Kalau dulu kan ada mobil turung-tung, buat kalian mungkin tahu ya, Mobil-mobil zaman dulu lah. mobil zaman dahulu gitu, mobil tahun 80-an itu. Tahun 90-an Mobil dulu. turung-tung juga itu masuk selokan Mobil teman-teman. pick up namanya. Nah mobil itu membawa, kalau nggak salah bawa kerupuk gitu kan, bawa kerupuk, cuman nggak ada korban jiwa teman-teman, karena waktu itu cuman ada supir sama keneknya teman-teman, jadi masih aman. Karena yang masuk ke selokan itu cuman ban juga sebelah ya, yang sebelah kiri atau kanan aku masih agak-agak lupa, karena aku waktu masih kecil itu masih umur 10 tahunan lah kalau nggak salah ya. Itu kejadiannya sore teman-teman. Nah terus juga ada itu truk yang bawa embok-embok ke pasar teman-teman, yang mau ke pasar gitu kan. Karena di daerah saya ya deket ada pasar ya, pasar di daerah Karangkamiri lah teman-teman. Nah itu sore-sore juga kejadiannya teman-teman, ada penumpangnya, ada seorang ibu-ibu ya, itu korbannya ibu-ibu, tangannya ini segini nih sampai buntung teman-teman. Cuman alhamdulillah beliau sampai saat ini badannya sehat teman-teman, walaupun ya udah kehilangan 1 organ tangan gitu kan. Nah terus juga wa saya ini, Wak Muh namanya, waktu masih ada dulu almarhum wa saya dulu juga lewat tanjakan ini pas jalannya masih hancur banget. Dulu kan dia pakai motor CB ya, CB 100. Nah katanya dia mau berkunjung ke sana, ke saudaranya, ke saudara istrinya teman-teman. Nah dia juga terjadi kecelakaan teman-teman, karena batunya gede-gede teman-teman, segede kepala aku ini. Nah itu sampai motornya ngagolehe gitu teman-teman. Ngagolehe itu namanya bahasa Indonesia Terjatuh. terjatuh biasanya. Sampai terjatuh, Sampai itu sampai tutup motornya. tanknya juga sampai hilang katanya, nggak dicari, karena itu kejadiannya katanya habis isya kalau nggak salah. Tapi itu juga dulu teman-teman, aku sempat dengar ceritanya dari almarhum beliau dulu ya, pas masih ada teman-teman gitu, Pada sewaktu masih hidup dulu. pas masih hidup ya.
Jadi gimana menurut Bos Yayan ya? Hah? Silahkan Bos Yayan mau nanya ke saya gitu kan. Eh, Kan kalau Bos Yayan heeh. dulu nggak di sini ya, baru-baru gitu kalau Bos Yayan mah teman-teman. Saya sebetulnya Jadi dia nggak stay di daerah sini teman-teman. Karena aku masih orang sini teman-teman. Jadi kita itu eksplornya masih deket. Mm-mm. Jadi gimana Bos? Menurut saya sih itu dulu sekali ya. Sebetulnya saya itu bukan orang sini sebetulnya. Orang jauhan sebetulnya, namun pindah ke sini. Kalau Bos, wangi rokok teman-teman. Alhamdulillah ya, juga rokok ya. Terima kasih ya. Pokoknya yang ada di sini terima kasih. Itu durukan, aku tadi nggak durukan dulu teman-teman. Oke, lanjut Bos. Oke, lanjut. Sok, cerita gimana tadi sampai mana? Menurut saya sih, Mohon maaf teman-teman. saya itu sebetulnya bukan orang sini. Tapi pada sewaktu kecil dulu, pada tahun 2000-an saya pindah ke sini dulu. Saya ini orang jauhan sebetulnya. Ya cukup. Jauhnya di mana Bos? Ada orang kota sebetulnya, saya orang Bandung sebetulnya. Nah jadi gini ya teman-teman. Jadi maksud Bos Yayan, Bos Yayan itu sebetulnya turunan dari Orang kota daerah Bandung. sini teman-teman. Jadi mamahnya masih orang sini, cuman dia dari mana? Dari Bandung saya. Oh, Dari jadi kota Bandung. di bawah sama siapa Bos? Di jenatnya Bapak almarhum Bapak saya dulu Oh jadi Bos Yayan dibawa ke Bandung. almarhum Bapak Bos Yayan ya? Ke kota Bandung Jawa Barat dulu. Oh iya teman-teman, iya ini sedikit info ya Bos Yayan. Jadi dulu itu di sini banyak yang aneh-aneh ya. Kalau kata Kang Rahmat ya, Kang Rahmat itu yang guru ngaji, tahu kan Bos Yayan? Ya, Bang Emot namanya. Bang Emot. Ustadz Cemot. Heeh. Jadi Ustadz Cemot dulu katanya pernah nemu sesosok nenek-nenek juga katanya. Iya. Lagi ngepah gitu kan. Tapi gak tahu di sebelah mana karena ada apa kebun bambu di sini teman-teman, ada dapuran bambu gitu kan. Mungkin lokasinya masih ada ya. Dulu mah gak tahu di atas, gak tahu di bawah lah gitu kan teman-teman. Karena ini aduh, Gelap banget di sini, guys. kita males teman-teman. Aku itu lagi males jalan-jalan teman-teman. Jadi lebih baik aku ceritain aja lah di sini ya. Biar aman. Sambil ini apa si duru, tapi itu bara apinya udah Padam. ya bosnya. Jadi gitu bos. Dulu teh sesuai apa yang saya ceritain gitu kan. Ya, jelas. Yakin. Ini ngomong-ngomong, kita sambil jaga domba ini. Dombanya Kang Epul Mas sama Epul. sama Kang Raswan teman-teman. Mas Epul. Ustad Raswan. Master catur. Master Caturs. Teman-teman. Ada air itu kayaknya jerigen tuh. Ada lodong juga ini di sini. Wah, kalau siang mah ini di sini madep ke sana ada empang, itu di sana kandang kambing. Di sini ada empang bagus juga ini. Lumayan bagus pemandangannya, guys. Pemandangannya bosnya. Oke, reda bagus lah, lumayan lah. Buat selfie lumayan di sini. Mana tak bos? Kayak ada. Sumpah teman-teman, aku barusan kayak lihat yang lewat di sini, tapi nggak tahu teman-teman. Nggak tahu apaan. Mungkin cuma perasaan aku aja. Itu cuma angin. Kalau bos saya sih pemberani ini, pemberani banget.
Kalau aku juga ya berani segini malah gitu kan. Karena ya kita hidup di dunia berdampingan sama siapapun juga gitu kan, sama yang nggak terlihat juga. Yang namanya makhluk goib itu memang ada guys, sebetulnya memang ada. Kalau menurut pribados gitu, kalau menurut pribados dari saya sih, makhluk goib itu memang ada sebetulnya. Ya, yakin. Yakin lah, Saya sumpah. percaya. Siap. Saya Nah, percaya. oh iya teman-teman, nah ini ada bannernya ini. Tuh. Kalau kalian nggak percaya, ini Saung Barho ya. Ya. Oh, berkah mulia teman-teman. Hmm. Berkah mulia. Aduh, aku susah ini teman-teman. Mulia Jaya. Tuh, ini Saung pertemuan teman-teman. Nah, ini aku sepil-sepil aja ya. Ini kampung aku ini teman-teman. Kampung Talagasari ya. Kampung halaman. Kampung halaman sendiri. Jadi gitu teman-teman ya. Ini cuman sekedar cerita dan sejarah perjalanan ya di daerah saya di sini. Cuman yang dulu-dulunya banget gitu. Pada tahun 70-an. Aku nggak tahu apa yang terjadi gitu. Cuman seingat aku ya, yang aku ceritain tadi itu yang baru-baru lah tahun 2000-an kesini teman-teman. Ya. Gitu bos. Tuh teman-teman. Jadi tanjakan Cikurawatnya di sana tuh. Ada kendaraan di sana tuh pada lewat. Nanti kita spill teman-teman. Sambil kita mau pulang. Oke. Lanjut bos. Lanjut. Wih, mantap. Let's go. Nah. Oke teman-teman, ini aku bakal spill ya perjalanan kita lihat jalan teman-teman. Nah itu di sana ada saung juga, itu karena kambing. Ini sumber air teman-teman. Ini yang ke rumah aku juga dari sini nih sumbernya nih. Banyak yang dari sini teman-teman. Tuh ada selang-selang. Ini masih banyak lagi selang-selang teman-teman. Jadi ini di daerahku ya, tanjakan Cikurawat ini di bawahnya sumber mata air untuk masyarakat sekitar sini teman-teman. Tak dia bos jalan arek katonggoh. Muaan. Jadi engke turunna ti tonggoh ti ditu. Korea. Yo gra. Korea mah. Hah? Korea. Atuh moal kasepil tanjakanana. Tahun. Tanjakanana. Teme. Nah, ini jalan coran teman-teman. Ini jalan coran 2 ya. Oh, ini kayu gede banget ini teman-teman. Nah, itu pohon bambu tuh yang aku sebutin tadi. Yang dulu Ustadz Cemot pernah lihat tapi agak di sebelah depan teman-teman. Ini agak kurang terlihat ya bos ya, sepil bambu ya bos. Nah ini bambunya teman-teman tuh. Iya. Dapuran bambu. Jadi gak tahu di mana lah ya. Intinya kita nggak akan mengganggu kalian teman-teman. Jelas. Nah oke teman-teman. Nah ini ada tubuhnya ya. PNPMA. Udah nggak jelas ini. Aksaranya sudah tidak kebaca Desa lagi. Sukasari ya. Banyak debunya guys. Diri Perdesaan Desa Sukasari. Nah jadi teman-teman, ini aku sepil ya. Ini tanjakannya. Nah bos saya itu udah agak ke atas teman-teman. Guys. Nah dulu mobil box itu ke pohon ini kalau nggak salah nih teman-teman, pernah nyangkut di atas sana dan ngagubrak di sini. Nah ini dulu paritnya gede banget ini teman-teman. Mobil-mobil di sana tuh, di situ. Ada yang nyangkut di situ, ada yang
uh bosan udah ada di atas. Ya guys, lanjut. Ini aku menanjak teman-teman. Nah jadi fungsi-fungsi pohon-pohon ini alhamdulillah teman-teman ada manfaatnya. Jadi untuk menahan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya teman-teman. Dan ini sekitar sudah jam 11 teman-teman. Aduh, nanjak banget. Hop, bos. Ini kita udah agak di pertengahan teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, ini pohon bambu yang tadi kita spill dari bawah teman-teman. Dapuran bambu. Jadi dulu itu kata Ustadz Cemot, pernah ada muncul dari sini ke bawah sana. Jadi ayah ini kernyepah baheula teh cenah bos. Baheula. Pasakalana Hmm. zaman dulu. Ya gitulah. Cuman katanya ibu saya juga pernah bos di atas sana, gak tahu ada sosok apaan gitu kan. Tapi kita niatnya ini bukan ngeganggu ya. Niatnya baik-baik saja di sini. Ya. Kirain apa ini? Pohon mahoni. Pohon. Aduh. Lumayan lelah teman-teman. Lanjut. Astroding ini anginnya gede teman-teman. Bos. Tiba-tiba ya angin nih. Tuh teman-teman. Sudah biasa. Tuh kayak kalakal. Sudah biasa. Wah kayaknya udah gak kondusif teman-teman. Wah teman-teman. Bos. Udah gak kondusif kayaknya. Kita pulang aja teman-teman. Ayo. Yuk. Yuk. Bos. Yuk. Oke teman-teman ya. Begitu aja kayaknya dari saya ya. Ini udah agak kondusif. Kita akhiri dulu ya. Ya. Videonya sampai di sini. Oke buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum. Assalamualaikum.